kita khawatirnya Hmm. laporan BPS ini kan laporan ABS, asal Bapak senang, Ah. tapi tidak mencerminkan kondisi real, kondisi yang sesuai dengan di lapangan. Sehingga kan pasti akan berdampak, karena data BPS ini kan menjadi acuan misalnya Betul. Kemensos dalam menyusun basis data penerima bantuan sosial misalnya kan, Ya. dan banyak bantuan-bantuan lain. Nah, artinya bisa berdampak situ nggak? Bisa. Karena kan jadi yang untuk anggarannya Jadi kan nggak jadi miskin. lebih kecil Lebih kan. kecil kan? Ya mungkin atau mungkin dari situ juga, misalnya kita negara lagi efisiensi gitu kan, jadi mungkin duitnya yang untuk rakyat miskin itu, kalau misalnya tingkat kemiskinannya lebih rendah kan berarti kebutuhan subsidinya mungkin lebih kecil. Ya, Sobat Kontan, jumpa lagi dalam program Podcast Insight Kontan TV bersama saya Hafid Febri Dan saya Jumiati Partowijaya. Ya, Sobat Kontan, kita telah kedatangan rekan kita dari tim Insight Kontan, Bawawa. Apa kabar, Bawawa? Baik, Mas. Ya, kali ini kita akan bahas topik yang agak sedikit jelimet ya, karena berbicara soal kemiskinan ini bicara tentang data BPS terbaru yang memantik banyak keraguan-keraguan publik terhadap validasi data tersebut, apakah benar-benar mencerminkan kondisi real masyarakat kita sesuai tidak dengan fakta di lapangan. Karena BPS dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin sebesar 0,1% per Maret ya Mbak Bawa ya, per Maret 2025 ini dibandingkan September 2024. Menurut BPS, persentase penduduk miskin Indonesia sekarang berada sekitar 8,47% dari total populasi ya, atau jumlahnya itu sekitar 24,6 juta jiwa, 24,6 juta orang lah penduduk miskin dari total populasi ya, dari total populasi. Nah, ini yang belakangan banyak mendapat reaksi publik, banyak keraguan-keraguan, banyak yang menyaksikan apakah data tersebut benar-benar mencerminkan realitas lapangan. Karena kita tahu sekarang kondisi perekonomian kita juga lagi lesu, daya beli melemah, dan ada banyak indikasi yang menunjukkan tentang fenomena penurunan daya beli tersebut, antara lain fenomena Rojali Rohana di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya kan rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya-nanya ya, yang sekarang juga lagi viral nih. Nah, ini sebenarnya beberapa indikasi yang menunjukkan itu, tapi tiba-tiba BPS mengeluarkan rilis data terbaru yang menyebutkan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Nah, bahwa sulap dari mana ini? Ya, bahwa teman-teman Insight dari informasi yang berhasil teman-teman Insight ungkap dalam tulisan-tulisan tentang data BPS terbaru ini, fakta apa saja yang sudah ditemukan? Apakah benar-benar misalnya dari hasil wawancara para ekonom menunjukkan mereka juga meragukan kan data tersebut atau seperti apa? Oke, kalau jadi BPS itu masih menggunakan standar. Ada dua ya, kan yang dipertanyakan publik adalah data BPS ini valid nggak? Karena angkanya jauh lebih kecil ketimbang data yang disebutkan oleh Bank Dunia. Nah, Bank Dunia sendiri ada beberapa standar dalam menentukan tingkat kemiskinan. Nah, BPS itu punya patokan sendiri juga. Pertama, untuk tingkat kemiskinan itu angkanya beda dengan yang jadi patokan oleh Bank Dunia. Yang kedua, angka kemiskinan ekstrim itu BPS menggunakan menggunakan perhitungan Bank Dunia, tapi versi yang sudah lama. Jadi ada versi 2017. Sementara yang bulan lalu waktu ada heboh bahwa tingkat kemiskinan Indonesia 60%. 60% ini data Bank Dunia ya. Penghitungan yang terbaru tahun 2021 tapi baru dirilis bulan lalu. Nah, kemarin itu BPS sempat menunda rilis angka kemiskinan. Kita pikir kan nanti akan menyesuaikan dengan hitungan baru Bank Dunia. Tapi ternyata bukan itu yang diupdate gitu. Artinya BPS masih pakai data yang lama. Nah, pas ditanya oleh teman-teman wartawan waktu konpres, itu kenapa sih Pak pakai angka yang lama, acuan yang lama, itu
si BPS-nya mengatakan bahwa ini untuk keberlanjutan dari angka sebelumnya Data gitu. historisnya di Mm-mm. oke. Oke. Nah, itu kan ya menurut saya itu bukan satu alasan yang Tujuannya apa ya gitu ya? nah, Hmm. nah kalau untuk mengenai apakah sebenarnya data yang diungkapkan BPS itu sudah sesuai, kalau menurut BPS kan ya memang itu Sudah sesuai ya. sesuai karena angka yang dia gunakan adalah angka segitu gitu. Dua. Nah, untuk yang pertama, angka kemiskinan dari BPS itu kan 8,47%. Ya. 23,85 juta orang. Nah, Dari total populasi ya. Nah, itu menggunakan angka garis kemiskinan Rp609.000 160. Nah, kan berarti dengan per kapita per bulan. Oke. Jadi perharinya itu untuk nasional. Perharinya Itu berarti sekitar 20.000 ya? 20.000. Itu pendapatan. Itu Pengeluaran. Ya, oke. Jadi garis kemiskinan itu untuk Dari- menghitung kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk satu orang sesuai dengan ukuran garis kemiskinan tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, ini Nah, dalam angkanya hal itu ini tadi ya. BPS. Basisnya berdasarkan pengeluaran, bukan Berdasarkan pengeluaran. pemasukan ya, pengeluaran. Jadi kalau misalnya pemasukannya cuma 200.000 tapi pengeluaran 600 kan tetap ya 600 yang dipakai. Iya. Nah, itu dia pinjol gitu. Itu juga yang jadi permasalahan Iya. ya terakhir ya. Oke. Nah, Nah, tapi kalau misalnya yang dari angka kemiskinan ekstrim yang mungkin akan lebih kecil lagi itu $2,15 per kapita per hari. Itu tingkat kemiskinan ekstrim yang diungkapkan oleh BPS itu cuman 0,985% ya. Itu kemiskinan ekstrim. Oke. Nah, itu cuman 2,38 juta orang di Indonesia. Yang versi garis BPS ya. Kemiskinan ekstrim yang 2,15 ini yang tadi pakai acuan dari Bank Dunia yang tahun 2017. Ini cuman 360 ribuan per kapita per bulan. Oke. Nah, jadi kan ini sudah termasuk misalnya kebutuhan makanan, non makanan itu termasuk rumah, Sewa rumah ya, bensin, listrik, air, terus kebutuhan misalnya sekolah, kesehatan. Itu gimana caranya tuh ya? Tapi pulsa belum dihitung itu kayaknya. Pulsa belum dihitung. Nah, dalam pemaparan BPS ini nggak tahu ada 57 item non makanan yang masuk, tapi kalau dilihat di percontohan yang dirilis BPS itu belum ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Atau mungkin itu masuk salah satu tapi sangat kecil atau kayak gimana itu. Oke. Jadi Mbak Wawa, standar garis kemiskinan BPS itu berada di angka 609.000 ya, Rp160 per bulan atau sekitar 20.000 per hari ya. Sementara versi garis kemiskinan standar Bank Dunia yang baru itu di angka $2,15 ya, $2,15. Untuk yang ekstrim, Mas. Yang ekstrim. Yang ekstrim tadi itu 2,15 itu yang setara 300 ribuan itu. Iya. Nah, yang untuk angka kemiskinan itu BPS tidak menggunakan standar dari Bank Dunia karena mereka ada hitungan sendiri per provinsi. Iya, artinya berbeda dengan Bank Dunia ya. Kalau Bank Dunia kan dia mematok angka standar garis kemiskinan. Jadi ada dua ya, maksudnya ya. Ada angka kemiskinan, ada kemiskinan ekstrim yang dihitung ini. Nah, yang kemarin diributin itu yang ekstrim. Yang ekstrim. Karena kan beda sama yang Bank Beda Dunia. banget. Dan ini angka kemiskinan yang dari Bank Dunia itu yang bisa bikin sampai 60% ya. Iya. Itu. Artinya standar garis kemiskinan ekstrim Bank Dunia itu kalau nggak salah $2,15 kan per bulan atau sekitar Rp32.000 per hari. Enggak, Mas. Jadi gini, 2,15 itu kan dengan acuan tahun 2017, acuan lama. Yang baru adalah $3 Oh, $3 per hari per kapita. Nah, tapi untuk angka Bank Dunia ini tidak menggunakan kurs yang di pasar. Misalnya sekarang kan rupiah 16.300. Jadi tidak menggunakan itu. Kemarin kan sempat ditanyakan, kenapa kok
hasilnya jadi dikit gitu loh. Mhm. Karena ada namanya purchasing power parity untuk Mhm. menghitung misalnya harga barang di sini sama di luar Mhm. itu setaranya seperti apa untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi. Oke. Karena World Bank itu menghitung overall seluruh dunia, jadi Mhm. dia mau memetakan orang-orang miskin di dunia ini seperti apa gitu Iya. kan, Biar sepertinya bisa dibandingin bisa gitu. dibandingin gitu kan. Oke. Jadi apple to apple gitu Mhm. kan. Jadi kalau merujuk ke versi Bank Dunia, Mhm. standar garis kemiskinan ekstrim yang Mhm. berapa tadi? Berapa? Yang lama 2,15 Yang terbaru dolar, Tiga. yang terbaru 3. $3 tuh berarti kan katakanlah sekitar 30 ribuan ya, berarti per hari ya? Secara total $3 itu sebentar, angkanya adalah dengan purchasing power parity yang dipakai oleh Bank Dunia itu 6.000 dapat kembalian lah. Jadi 5.993 Oke. kursnya untuk Nah. $1. Nah, Jadi? untuk yang $3 itu ini kan untuk ngomongin kemiskinan ekstrim ya. Iya. Kalau kita mengacu angka $3 itu jadinya 546.000 per kapita per bulan. Sementara BPS tadi berapa per bulan? Selisihnya kalau angka kemiskinan bukan yang ekstrim kan 609.000. Iya. 609.000. Jadi selisihnya cuma 60 ribuan antara yang standar ekstrim Bank Dunia dengan yang kemiskinan BPS. Kemiskinan BPS. Makanya angkanya jadi dua nih. Ya, Yang satu gara-gara itu. jadi agak bingung. Karena yang dari standar Bank Dunia itu untuk angka ekstrim. Tapi untuk di BPS itu adalah angka kemiskinan overall. Jadi ekstrimnya mungkin kalau mau dibandingin sesama ekstrim gitu gimana tuh, Wak? Sesama ekstrim. Maksudnya yang BPS yang Maksudnya ekstrim juga? Yang BPS ekstrim. Nggak punya? Oh, yang BPS kan yang 215 tadi, Mbok. Yang 215 itu ekstrim kan? Ekstrim. Akhirnya mestinya Iya. bandingnya itu. Iya, artinya kita membandingkan standar garis kemiskinan ekstrim BPS dan Bank Dunia kan? Nah, dari standar garis kemiskinan dengan nominal yang berbeda tadi kan, didapat fakta bahwa jumlah penduduk miskin secara persentase menurut hitungan Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia itu di angka 68% kan? Bukan, itu ada 3. Jadi panjang ini Mas ceritanya gitu. Kan jadi Bank Dunia itu punya 3 acuan untuk menghitung kemiskinan. Yang pertama yang kita pakai yang baru ya, yang 2,15 tadi sekarang dipakainya angka $3 per kapita per hari. Nah, itu untuk sebenarnya untuk angka ekstrim ini adalah angka yang dipakai untuk garis kemiskinan di negara dengan pendapatan rendah. Itu masuknya rendah. Nah, itu masuknya rendah. Nah, yang kedua adalah garis kemiskinan dengan pendapatan menengah ke bawah. Nah, kalau kita mau mengacu yang nggak terlalu tinggi, yang nggak bisa sampai 60% tadi, itu kita pakai itu. Tapi kan kita sudah masuk ke kategori negara dengan upper middle income country, negara dengan penghasilan menengah ke atas. Menengah ke atas. Harusnya berarti Harusnya Bank Dunia berapa? acuannya di $8,3 per kapita per hari. Itu setara 1,5 juta. Itu yang menurut Bank Dunia itu bulan. yang didapati fakta Ini yang 60 menyebabkan hitungan Bank Dunia jadi tingkat kemiskinan 68%. 68% itu Iya. berarti yang $8 ini ya? Karena kan dia menyesuaikan misalnya Adjusting Indonesia dengan kondisi negara ya. Iya, kalau kita misalnya negaranya udah menganggap kita udah upper middle gitu. Terus kita pakai patokan yang lower income. Enak nggak aja sinkron. Apa yang negara dengan pendapatan menengah tinggi tadi di $8 ya versi Iya. Bank Dunia. Kalau negara dengan pendapatan menengah ke bawah berapa dolar? Menengah ke bawah itu 4,2. 4,2. Kan Berarti tadi $3, 4,2 sama 8,3. berarti data BPS ini standar garis kemiskinan BPS Di bawah itu semua. yang sekarang dirilis kemarin di bawah itu semua ya? Iya. Bahkan di bawah yang kategori paling rendah Bank Dunia tadi apa? Negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Penghasilan yang paling bawah itu yang penghasilan rendah. Iya. Itu berapa dolar itu tadi? masih kita kalau misalnya angka kemiskinan masih lebih tinggi dari itu. Karena kan kalau misalnya menurut BPS angka kemiskinan kita bukan yang ekstrim kan 8,47.
Nah, kalau kita pakai hitungan baru Bank Dunia untuk yang lower income, yang $3 per hari tadi, itu tingkat kemiskinan kita di 5,4%. Nah, itu harusnya bukan harusnya ya, itu kayak ya mungkin Pantasnya gitu ya. pantasnya pantasnya itu jadi angka kemiskinan ekstrim kita gitu. Untuk yang kalau mau pakai standar baru. Mungkin gini, Wak, kalau dari ekonom-ekonom sendiri gimana melihat ini Iya. kondisi yang diterapkan oleh BPS kemarin? Ya kalau mungkin menurut ekonom itu ya kayak apa namanya, terlalu rendah kayak udah nggak sesuai gitu Nggak ya. sesuai ya. Konsekuensinya kemana kalau kayak begitu ya? Maksudnya kan artinya kan angka ini kan sebenarnya kan kayak seperti cermin ya, untuk melihat bahwa apa sih yang dilihat dari angka kemiskinan, entahlah itu mau jadi 60%, entahlah itu mau ini gitu ya, mau berapa persen sih yang kemarin itu, Iya. atau turun gitu angka kemiskinan. Ini kan sesuatu untuk ini kan pasti hubungannya nanti Iya. ke kebijakan. Iya, Nanti kebijakan apa yang akan di-address nih untuk implikasinya ya, implikasi dari data BPS implikasinya ini. ya. Nah, Karena kalau ini kan cerminnya ini dibikin sesuai dengan keinginan pemerintah pemerintah gitu kan. Ini kan nggak akan jadi cermin yang benar gitu ya? Iya, artinya kita khawatirnya laporan BPS ini kan laporan ABS, asal Bapak senang. Tapi tidak mencerminkan kondisi real, kondisi yang sesuai dengan di lapangan. Sehingga kan pasti akan berdampak, karena data BPS ini kan menjadi acuan misalnya ke Mensos dalam menyusun basis data penerima bantuan sosial misalnya kan. Dan banyak bantuan-bantuan lain. Nah, artinya bisa berdampak situ nggak? Bisa. Karena kan jadi yang untuk anggarannya jadi nggak kan miskin lebih kecil kan? Ya mungkin atau mungkin dari situ juga, misalnya kita negara lagi efisiensi gitu kan, jadi mungkin duitnya yang untuk rakyat miskin itu, kalau misalnya tingkat kemiskinannya lebih rendah kan berarti kebutuhan subsidinya mungkin lebih kecil gitu kan. Dan yang keluarga masuk sebagai orang yang miskin itu kan jadi nggak ketarik kan. Iya. Orang yang beneran miskin jadi nggak miskin kan jadinya ya gitu. Dia tidak tercover Tidak misalnya. tercover ya kan. Dan gue pernah baca juga ada beberapa ini karena yang dihitung itu kan dari pengeluaran ya, dari bukan pendapatan. Yang tadi yang Wawa sempat bilang, gimana kalau dia pinjol, gimana kalau dipinjam dari ini, pinjam kanan kiri, pengeluarannya benar segitu, tapi pendapatannya nggak segitu. Dan ini nggak tahu gimana caranya orang ini bisa mengcover hidupnya gitu. Bisa jadi dari gali lubang tutup lubang ya. Gali lubang terus ini kayaknya. Iya. Tapi Wak, memang artinya dari kita logikakan saja, sepertinya standar hidup 20.000 tadi ya, yang standar garis kemiskinan ekstrim BPS per hari 20.000 per individu katakanlah ya, dengan kondisi ekonomi saat ini, kayaknya memang nggak masuk akal deh ya. Kita beli nasi padang aja, misalnya kan itu sebulan itu ya. Kita beli nasi padang aja paling murah yang paket serbu itu kan misalnya 10.000, 13.000, nggak ada 10.000, 13.000 sampai 15.000. Sisa katakanlah 5.000 rupiah. Belum rata-rata orang miskin sekarang punya sepeda motor, ya kan? Pegang HP juga. Belum dia buat beli Pertalite udah 10.000 per liter, ya kan? Belum paket data. Artinya dari sini aja kita wajar kalau misalnya muncul keraguan-keraguan banyak pihak terhadap standar ini gitu loh. Sehingga kita semua menggugat nih kan standar angka BPS ini. Jangan keterlaluan lah ya. Jangan keterlaluan lah ya. Iya, ini ekstrimnya ekstrim banget gitu loh dia pakai data ya kan. Ya namanya juga kemiskinan ekstrim. Ekstrimnya malah kalau misalnya 390.000 itu kan di bawah 20.000 Mas. Kalau jadi berapa? Di bawah 20.000. Itu lebih parah lagi. Iya. Gini, jadi saya bukannya mau ngebelain BPS ya, tapi dalam cerita rilis kemarin BPS mengatakan bahwa ini surveinya adalah menggunakan sampel rumah tangga. Jadi yang dihitung bukan misalnya saya sendiri, Mpok sendiri, Mas Hafid sendiri gitu. Tapi di satu keluarga itu. Jadi yang dihitung, yang pertama disurvei adalah misalnya tadi untuk kebutuhan rumah, sewa rumah itu dihitung per satu keluarga. Tuh. Makanya kan yang pertanyaan saya sebelumnya adalah kalau misalnya 600.000 per orang per hari, sementara kos aja berapa harganya sekarang, gitu kan, nggak masuk. Nah,
Ini karena satu keluarga dihitungnya Hmm. mungkin karena ada 5 anggota misalnya Ya. atau 4 anggota keluarga. Jadi di rata-rata itu semua Mm-mm. pendapatannya. Jadi kebagi nih Hmm. gitu. Mm-mm. Emang anaknya pengeluaran ya, bukan Pengeluaran. pendapatan ya. Pengeluaran. Balik Jadi lagi. kan dalam hitungan BPS itu Eh, satu keluarga satu rumah tangga itu isinya rata-rata yang disurvei itu 4,7 orang. 4,7 Mm. orang. Ya, jadi kan ada orang dewasa, ada anak-anak, mungkin ada lansia juga. Hmm. Nah itu Hmm. nggak tahu. Cuman yang Hmm. di sampelnya adalah 348.000 keluarga Oke. di Indonesia. Tapi kan kalau sorry Mm-mm. motong. Tapi kan kalau misalnya katakanlah kita bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya deh ya, kan nggak ada juga penurunan ya, Nggak ada. iya kan? Nggak ada, maksudnya Iya. dalam iya kan? Dalam artian misalnya yang ada kan kenaikan nih, kos-kosan naik, Iya. maksudnya ya itulah kalau surveinya Iya kan? Iya. harga Iya. makanan semua naik gitu, nggak Iya. ada yang turun gitu Ya. kan? Wah, memang kalau keterangan BPS saat konferensi pers memang dia berbasis rumah tangga. Mm-mm. Dia menekankan ini bukan berbasis individu Iya, iya. dengan asumsi satu rumah tangga 4,7 orang ya. Ya. 4,7 orang itu kan tadi per bulannya ketemu per rumah tangga itu kalau nggak salah 2,8 2,8 berapa gitu. 2,8 juta ya. Mm-mm. Tapi 2,8 juta ini kalau kita bagi 4,7 tadi, kita tarik per individunya ya tetap ketemu di 20 ribuan Ketemu itu. Cuman gitu. dengan asumsi kan bahwa BPS menghitung kebutuhan per orang di satu rumah tangga itu akan berbeda. Karena misalnya mereka Ya. sewa rumah cuma satu, tapi Iya. apakah misalnya Itu bisa buat 5 orang Biasanya gitu ya. dan BPS itu antara kebutuhan garis kemiskinan makanan dan non makanan dipisah. itu dipisah. Hmm. Yang makanan itu 75%, yang non Non-makanan. makanan itu sekitar 25%. Jadi kalau misalnya 28 cuman seperempatnya itu sekitar 700.000. 700.000 untuk non-makanan. untuk non makanan. Sewa rumah bisa nggak? Kalau misalnya 3 juta rumah, cicilannya segitu atau lebih? 700.000. Hmm. 700.000. 700 700.000 kan buat yang lain-lain juga, Po. non-makanan dalam sebulan ya. Iya, Untuk 4,7 orang nih. 4,7 orang. Iya kan? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kan? Jadi itu kan standarnya adalah itu batas setidaknya pengeluaran untuk dikategorikan miskin apa tidak. Lebih Dan dari itu baru kebutuhan pokok. lebih dari itu tidak miskin kan? Lebih dari itu tidak miskin Oke. pengeluarannya. Iya. Iya, Sekarang UMR aja berapa kita? Kalau patokan. Iya. Iya kan? Lebih. Tempat lebih. Orang gue waktu itu pernah liputan ya bareng Hmm. ke Muara Baru ujung sana. Pokoknya dia di pinggir pantai gitu ininya. Orang udah berapa jutaan kok itu. Iya, di daerah kadang lebih mahal juga, mahal Lebih juga mahal. lebih yang Bukannya- hidup. bukannya Jangan bukannya dikira, di iya. pinggir-pinggir kota itu Iya. murah gitu. Makanya dia mengatakan Susenas kan, Survei Susenas. Sosial Sosial Ekonomi Ekonomi Nasional. Heeh. Dilakukan di beberapa daerah. Oh. Artinya faktanya ya kita kan suka juga kan liputan-liputan ke daerah. Biaya hidup di daerah itu jangan, Iya. apalagi di Papua misalnya Iya, kan. Mas. Jangan. Jadi kalau misalnya Itu data, lebih mahal. kita mau ngomongin yang Lebih mahal. yang kemarin dirilis itu paling tinggi garis kemiskinan kan untuk biaya hidup tadi ya, biaya hidup minimal itu di Papua Pegunungan paling tinggi 1,1 juta per kapita per bulan. Itu paling tinggi di Indonesia. Sementara hitungan buat makanan. Gitu ya. makanan dan Makanannya ya. non makanan. Makanannya mungkin dibikin sih, nggak harus sewa mungkin ya. Tapi iya kan Iya. lahan masih luas ya. Iya. Cuman makanan nih pasti jadi Iya. problem Iya. gitu kan. Makanan sama Nah, kebutuhan. Justru yang murah adalah di Pulau Jawa, kecuali DKI ya. DKI itu garis kemiskinannya sekitar 800 sekian ribu per kapita per bulan. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu 500 ribuan. Jadi di bawah angka itu tadi. Nah, sementara kalau dari 38 provinsi itu cuman 13 provinsi yang garis kemiskinannya di bawah 600. Tapi itu adalah provinsi yang padat penduduk tadi kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Apa karena di situ bahan pangan murah, sumber alam. lumbung pangan. Iya. Iya. Itu apakah itu sehingga hasilnya adalah biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok itu jadi lebih murah. Tapi ada lebih banyak provinsi yang garis kemiskinannya lebih tinggi. Ya artinya bervariasi ya, antar daerah itu berbeda-beda, itu kan menurut keterangan BPS. Tapi ya
Kalau aku sih melihatnya ini bukan sekedar angka-angka ya, Hmm. artinya Hmm. kembali lagi lebih penting dari ini adalah bagaimana pemerintah Menerjemahkan. mendefinisikan tentang Mm-mm. kemiskinan itu sendiri. Karena Oke. Mm-mm. ketika kita refleksikan dari angka 20.000 per hari per individu per kapita per bulan tadi ya, rasanya kok definisi kemiskinan pemerintah ini sangat sangat tidak masuk akal Terlalu ya, rendah terlalu gitu. rendah sekali dengan kondisi ekonomi saat ini gitu Hmm. kan. Hmm. Katakanlah makanan dan Ini non makanan. mungkin itu dari tahun kapan itu angka itu Yang sebenarnya? Iya, dia Angka pakai itu standar yang 20.000 itu. 20.000 itu. 20.000 itu Hmm. jadi setiap dia di survei Oh. di rilis angka kemiskinan itu angkanya selalu Maksudnya baru. sejak 2017 tadi. Yang mana? Yang angka itu. Ya, Yang- sejak tahun kapan BPS Oh, pakai? kalau BPS itu kan jadi dia menyesuaikan juga kan hitungan sudah ada masuk kenaikan harga itu udah masuk. Jadi kalau untuk yang garis kemiskinan yang terbaru itu kenaikannya dari bulan September itu 2,3%, sekitar itu ya. Sebelumnya kurang. itu di bawah 600.000 Oh, secara nasional Oh. gitu. Jadi udah ada penyesuaian tapi Udah ada dikit-dikit. penyesuaian tapi ya kayaknya 20.000. masih belum kok rendah banget ya standarnya Iya. gitu. Ya, Iya. karena kalau kan itu berkaitan juga dengan ini karena kayak misalnya angka inflasi sendiri ya. Kan kita ngelihatnya angka inflasi ya di bawah 5% banget lah ya gitu kan. Tapi kan kenyataan pada nyatanya gitu kan ada banyak kebutuhan apalagi kalau misalnya mulai kebutuhan sekolah, kebutuhan kesehatan kayak gitu. Itu tuh langsung lompatannya itu luar biasa gitu kan. Iya. Nah, makanan juga sekarang itu udah mulai terasa kayak ya tadi makanya di mall-mall banyak rombongan itu tadi. Iya, Rojali. Nah, masanya itu termasuk mungkin dianggap pemerintah sebagai masih bisa ke mall, bukan orang miskin gitu. Padahal Rojali. Cuman ada kalau misalnya kita lihat kan tadi antara kemiskinan yang BPS 8%. Kemudian kalau untuk low income dari Bank Dunia itu kita di angka hampir 20%. Jadi padahal itu selisihnya cuma 150.000 untuk per kapita per hari. Iya. Tapi peningkatannya itu sangat tinggi dari 8% jadi 20%. Yang Bank Dunia 20%. Iya, untuk yang low income. Yang low income. Jadi antara yang miskin dengan agak miskin itu sangat besar. Gitu kan. Berarti selisihnya kan tadi berapa? Dari 8% ke jadi 20%. Iya. Gitu. 2 kali lebih lah ya, 2 kali Jadi, lipat lebih. Ada banyak yang di atas miskin, nggak masuk ke BPS, tapi sebenarnya miskin. Iya. Tapi tidak miskin secara hitungan BPS. Misalnya pengeluaran per kapita per bulan 3 juta aja per rumah tangga, berarti dia tidak masuk kategori miskin. Tidak menerima bantuan. Bansos. Jadi nggak masuk kategori miskin, tapi sebenarnya pada nyatanya hidupnya nggak layak gitu kan. Nggak bisa layak lah gitu. Iya, sekarang tinggal kita berhitung secara kasar aja, bisa hidup layak nggak dengan pendapatan 3 juta, anggota keluarga 4,7 orang. Mungkin itu yang lebih beras sudah mahal. Ya kan kalau bicara 70% buat makanan ya kan? Iya. Mungkin itu yang lebih penting. Kita ini bisa hidup layak nggak dengan angka itu? Itu mungkin yang lebih penting, ya kan? Ya tadi aku bilang kan, artinya uang bensin, uang paket data, uang jajan anak misalnya. Iya. Ya kan? Iya. Yang ada mungkin ini rumah tangga stunting semua nih anaknya kalau dihitung dengan 2 jutaan sekian per bulan ya kan? Tapi mungkin mereka kembalikan lagi BPS kembalikan lagi ke definisinya garis kemiskinan adalah untuk kebutuhan pokok. Tapi kebutuhan pokok segitu itu kembali apakah cukup? Misalnya kita nggak usah lah hitung kita mau rekreasi kemana gitu kan. Tapi misalnya kita cuman rekreasi mancing di belakang rumah gitu kan. Nggak pakai biaya lah ya. Nggak pakai biaya. Apakah itu masih dalam hitungan layak atau enggak? Itu kan perlu juga dipertanyakan. Jadi mungkin ya terlalu rendah lah. Gitu. Nah, menurut hasil wawancara teman-teman Insight dengan para narasumber, mereka ada nggak desakan agar BPS segera menyesuaikan kriteria standar garis kemiskinan ekstrim ini dengan kriteria Bank Dunia itu? Sebenarnya ada Mas gitu. Jadi karena kan karena memang kita mau jadi negara Indonesia Emas 2024
Hmm. 2045 Hmm. dengan penghasilan tinggi. Hmm. Sementara kita masih pakai standar yang lama. Nggak pantas kata Mpok gitu kan. Terus yang kedua, ini adalah pemerintahan baru gitu kan. Kenapa tidak memulai dengan data yang sudah diupdate baru gitu? Kan bisa BPS juga bisa menyajikan ini kalau pakai data lama, pakai acuan yang lama. Acuan Oh, lama. Nah, enak juga sementara ya, enak juga bilang bahwa itu kan bukan kesalahan pemerintah iya, sini, gitu kan. Bisa mm-mm. bilang begitu Iya. juga ya. Bisa. Ternyata Ternyata sebelumnya Iya, gitu kan enak Ya, loh ya ya. minimal dia nggak usah lah mengacu ke negara dengan berpendapatan menengah tinggi yang Bank Dunia ya, tapi Menengah aja dulu ya. menengah bawah aja ya. menengah bawah, Nah, iya. itu. Mm-mm. Yang berapa dolar tadi kalau menengah bawah Bank Dunia? 4,2. 4,2 dolar. Tapi ya jadinya 20% Mas tingkat kemiskinan. Nah, itu Itu kan. dia. Pemerintah kebakaran jenggot 20% kemiskinan tadi kan. Kemiskinan ekstrim loh ya. Iya. Nah, itu yang Bukan mereka itu khawatir. yang kemiskinan biasa, yang ekstrim tadi jadinya 5,4%. Oh, yang oke. Gitu, tapi ya tetap tinggi. Ya, dari terimalah fakta bawah itu sana. kalau memang faktanya. Ini kan seolah-olah kemarin apa yang dilakukan itu udah berhasil sehingga kemiskinan itu turun kan seolah-olah kan kayak begitu. Padahal nggak ada yang dilakukan juga sih sebenarnya ini dalam beberapa bulan ini kan. belum ada yang apa Iya. namanya, iya kan? Ya mungkin kalau misalnya turun ya dari tahun ke tahun memang turun. Kalau grafik dari Bank Dunia sendiri memang turun terus. Tapi Jumlahnya standar yang sama jumlahnya memang beda, jadi lebih banyak. Tapi kan jadi nanti juga BPS tidak akan merilis data misalnya ekstrim sekarang 0,1 terus jadi 5. Tapi kan bisa dikasih bintang. di-adjust lah, di-adjust lah. Nah, aku juga khawatirnya gini, Pak. Artinya pemerintah merasa sudah bisa menepuk dada nih. Nah, itu dia. Data BPS Bahayanya melaporkan itu. ada penurunan angka kemiskinan ekstrim ya, 0,1%. Mereka puas. Padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketika pemerintah merasa jumawa, menepuk dada, puas dengan merasa program mereka ini udah berhasil kan? Padahal fakta di lapangan Nggak ada yang berhasil. nggak ada misalnya. Artinya jumlah masyarakat miskin ekstrim jauh lebih banyak dari yang dilaporkan oleh BPS, misalnya kan? Nah, ini kan bahaya. Akhirnya pemerintah tidak berupaya melakukan terobosan lebih untuk mengentaskan kemiskinan, karena mereka merasa dengan apa yang sudah dilakukan saat ini, Udah kemiskinan selesai. sudah selesai, turun, kata dia kan? Iya betul. Nah, itu yang bahaya. Ya aku bilang tadi cerminnya udah dibelah ini. Nah, padahal faktanya kan di daerah-daerah, di pelosok desa, di perkotaan, jumlah masyarakat miskin pedesaan perkotaan jauh lebih banyak dari data BPS, dan itu menuntut tanggung jawab pemerintah yang lebih berat, lebih besar, perlu terobosan untuk mengentaskan persoalan ini. Ya kan? Begitu. Iya. Dan segera bergerak gitu ya. Iya, takutnya pemerintah akhirnya nggak punya effort lebih nih. Udahlah, kita lakukan bansos rutin, PKH segala macam, toh turun kok, ya kan? Iya. Jadi hambatannya karena kalau misalnya kemiskinan kecil kita bisa efisiensi pemerintah ya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai data yang terbaru, yang sesuai misalnya dengan standar Bank Dunia, itu kan jadi wah beban berat nih buat pemerintah gitu. Subsidi nambah lagi nih kita. Iya. Nah, justru malah dengan angka kemiskinan yang katakanlah kasarnya ya, dikecilkan lah jumlahnya oleh BPS dalam laporan terbaru. Kita bisa bilang dikecilkan dengan standar yang nggak masuk akal itulah. Standar garis kemiskinan 20.000. Dapat apa sih orang hidup 20.000 di zaman sekarang? Misalnya dengan jumlah masyarakat miskin yang dikatakan turun tadi, pemerintah akhirnya kan anggaran untuk bantuan sosial kan turun juga kan? Karena itu kan jadi acuan dalam menyusun data penerima bantuan sosial. Nah, ujung-ujungnya apa? Jumlah masyarakat miskin malah akan semakin bertambah karena yang bisa mengakses bansos makin sedikit. Masyarakat miskin yang bisa mengakses bansos kan otomatis jumlahnya kan masih sedikit. Malah menimbulkan problem loh. Masyarakat miskinnya yang tadinya misalnya penerima PKH, bansos PKH berapa juta dipangkas. Iya, karena datanya itu kan lebih sedikit. Iya. Mungkin malah tidak menjawab persoalan bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan. Artinya program bansos itu makin tidak menjawab persoalan kemiskinan di bangsa ini. Itu kan. Kemarin aku malah agak ini aja ya, kemarin sempat sedikit aja cerita. Karena ngomongin bansos ya kan. Kemarin aku jalan-jalan ke ngomong gak ya kemana ya? Nggak, intinya aku ke Gudang Bulog di sana. Gue lihat ini
beras di sana udah lama, udah apa namanya, Stok lama. stok lama, Oke. berbulan-bulan nanggung di situ. Udah Terus ketuan nggak? hampir, kan Hampir mereka kan semprot terus, ya. ya nggak tahu nih rasanya jadi kayak Semprot apa, Pak? kayak Ada fumigasi semprot gitu. wah, Jadi Ih. supaya nggak di gudang Bulog ya ini ya? nah terus aku nanya, "Pak, ini kenapa sih nggak dijaga inventory-nya supaya nggak rusak kan?" Terus dia bilang, "Oh, ya kita kalau nggak ada perintah untuk, apa namanya, bantuan sosial, ya nggak akan diturunin," gitu. Jadi itu memang hanya akan ada di situ, Hmm. nggak akan diturunkan, ya kalau berkaitan dengan angka ini ya, kalau Iya. angka ini memang nggak ada, ya itu nggak akan turun Nggak gitu. turun ya. Itulah. Nah ini beras di sana disediakan nggak akan Iya. yang Sampai ada basi. busuk Iya, gitu kan. Iya, sampai basi. bansos itu bansos pangan ya. Iya. Program stabilisasi Iya, harga itu iya, ya, beras. bansos pangannya itu nggak Iya, turun. artinya volume beras untuk bantuan stabilitas harga pangan itu akan lebih sedikit yang disalurkan Bulog. Iya. Ketika jumlah masyarakat miskin ekstrimnya juga lebih sedikit. Ya, itulah. Jadi berkait-kaitan nih angka ini tuh Iya, semuanya tuh akan implikasinya signifikan implikasinya loh. panjang. Iya, dampaknya. Iya. Nah, jadi apa nih, Wak? Kira-kira yang harus dilakukan pemerintah untuk, karena faktanya oke lah, kita bicara ekonomi sedang lesu, daya beli sedang lesu, tapi tiba-tiba keluar data yang Mengejutkan. gitu kan, yang membuat kita semua kaget gitu loh, istilahnya kan, manufaktur lesu, retail lesu, misalnya kan tiba-tiba kok Pengangguran banyak. pengangguran Iya. meningkat. Ini kan Data orang miskin data-data tiba-tiba turun. iya, data dan jomplang banget dengan data versi Bank Dunia misalnya kan. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah, Wak, untuk apa istilahnya, mengentaskan kemiskinan ini? Karena kalau mestinya pemerintah juga perlu belajar dari Cina ya. Cina itu di tahun 80-an lah ya. Itu masyarakat miskinnya luar biasa. Artinya mereka belum menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua terbesar di dunia seperti sekarang. Mereka masih berkutat dengan masyarakat miskin di pedesaan, misalnya cuman itu terobosan terobosan pemerintah Cina saat itu luar biasa. Bagaimana mereka mengentaskan kemiskinan hingga selama cermin itu tadi kunci pertamanya menurut gue sih, Fit. Selama cerminnya itu nggak mau lu lihat atau lu malah lu belah mau nggak mau lu lihat sama sekali, ini nggak akan bisa diselesaikan. Ini memang harus terobosan awalnya memang harus dilihat dulu. Kalau menurut saya mengambil kebijakan itu kan kita mau lihat dulu datanya kayak gimana. Kalau ternyata penduduk miskinnya dikit, ya udah berarti kita sukses. Tapi kalau kita misalnya mau melihat kenyataan bahwa menurut standar dibandingkan dengan negara lain gitu, ternyata kita harusnya lebih banyak orang miskin yang tercatat dari survei terbaru. Itu kan berarti pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk mengatasi kemiskinan gitu kan. Misalnya memang ada program-program pemerintah sekarang. Jadi kalau misalnya datanya untuk melakukan kebijakan itu lebih bagus, misalnya ternyata kemiskinannya ternyata lebih tinggi daripada yang kemarin data diliatin. Itu kan paling enggak ini kebijakan lebih agresif dilakukan oleh pemerintah gitu. Itu kan salah satu cara gitu. Karena kan misalnya sebelumnya ada program dana desa yang dipakai untuk kemiskinan. Nah, saya nggak tahu ini terupdate-nya itu masih dipakai atau enggak. Atau misalnya koperasi itu, apakah itu juga bagian dari pengentasan kemiskinan? Makan bergizi. Apakah misalnya itu akan mengurangi beban keluarga dari sisi kebutuhan pokok? Itu masuk ke situ nggak gitu. Jadi mungkin ada kebijakan yang dilakukan tapi nggak pakai gitu ya, nggak langsung gitu ya. Jadi agak bersinggungan doang ya. Jadi ada persinggungan antara misalnya tadi biaya pendidikan kayak gitu, biaya makanan gitu. Ada yang tujuan ke situ oleh pemerintah sekarang, tapi secara nggak langsung. Tapi ini kan pada kenyataannya angka kemiskinannya mungkin nggak serendah itu. Jadi kalau misalnya kelihatan nih kayak yang Pak tadi bilang, ngelihat cermin dulu gitu. Apakah angka kemiskinannya itu segitu? Kalau misalnya cuma segitu ya pemerintah
wah udah nih, udah dikit kok gitu. Ngapain Iya, lagi iya, gitu kan. Tapi iya. kalau misalnya tadi kita mau pakai standar Bank Dunia 5%, ini yang untuk ekstrim, ya udah kita kebut, kita mau Indonesia emas Iya, 2045. Iya, iya, iya. iya, iya. Karena gue tuh punya mimpi ya, BPS ini apa ya namanya, yang tadi sempat tuh bilang nggak ABS lah gitu ya. Jadi dia kayak kayak di kayak gue seneng lihat siapa namanya Donald Trump itu berantem sama The Fed. Oh iya, Ah. sama Powell ya. Karena dia itu ngotot bahwa dengan angkanya gitu, angkanya ini nggak bisa lu turunin gitu kan. Nah, sama juga ini juga gue sih berpikir secara apa namanya, Misalnya kepala BPS berani berkata versi lain dari yang dikehendaki presiden gitu. enggak kan ini bukan masalah dikendaki. Ini kan bukan masalah dia harus berlawanan, Oke. tapi maksudnya sesuai lah dengan kenyataan. Iya, Dan begitu itu kenyataan, ya apapun itu ya harus iya diterima gitu. sekalipun kenyataan itu Betul. membuat presiden tidak senang, intinya kan begitu. Iya. Pahit. Iya, Hidup pahit. emang pahit. Kenyataannya itu Iya. pahit. Jadi BPS ini bukan kepanjangan tangan pesanan dari pemerintah misalnya kan, Betul, benar-benar betul. objektif gitu kan. Mimpinya sih. Nah, BPS sendiri ada nggak keterangan bahwa dia akan melakukan penyesuaian dengan versi Bank Dunia sejauh ini? Oke, yang kemarin kalau untuk konpres itu nggak disebut Mas. Nggak Jadi nyinggung ya. alasannya adalah kenapa kita pakai data yang lama untuk keberlanjutan dari sebelumnya gitu. Apakah pada rilis selanjutnya bulan September BPS akan menggunakan acuan baru? Belum tahu juga gitu. Jadi Ya mungkin kesadaran pemerintah juga mungkin Fit ya. Karena kan mungkin kalau mengandalkan minta ketua BPS-nya berani-berani juga nanti dia pemerintahnya nggak mau ya diganti lagi gitu kan. Iya, Iya kan? iya. Pemerintah Diganti bilang juga. kenapa ini pakai angka baru yang jadi tinggi banget. Nanti diganti malah ya. Gimana Nah, image? itulah Ini willingness dari pemerintahnya sendiri. Republik kita ini republik yang masih serba ABS dan ini sudah membudaya. Iya. Seluruh lini birokrasi kita belum bisa seperti Amerika misalnya yang berani berhadapan-hadapan dengan presiden. Iya. Mengatakan tidak ya tidak sekalipun presiden Nah, menghendaki. angkanya nggak bisa Ya, gitu. nggak bisa gitu kan. Ya benar, kita semua berharap seperti itu sehingga kita punya basis data yang benar-benar representatif, Ya. benar-benar valid. Realitanya begitu gitu. Ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak, Pak. Kita dapat Insight baru. pencerahan, insight baru, kita elaborasi bersama terkait dengan data BPS soal angka kemiskinan ekstrim ini yang memang kita semua bertanya-tanya lebih jauh, ini benar-benar mencerminkan realitas lapangan atau tidak, karena kita tahu kondisi ekonomi kita, kondisi masyarakat kita sekarang sedang tidak baik saja. Fenomena penurunan daya beli, rojali, rohana, kalangan pebisnis, manufaktur, sektor retail, jasa, semua mengeluhkan kok. Ada penurunan daya beli, tiba-tiba keluar data BPS yang menyebutkan kemungkinan ekstrim kita turun 0,1%. Hanya 8,47% dari total populasi, tapi standar garis kemiskinan yang dipakai BPS nominalnya hanya 20 ribuan per hari per orang. Yang tadi kita sudah bahas bersama di sini bahwa kayaknya nggak layak banget deh gitu kan. Di zaman sekarang kok istilahnya rokok sebungkus aja nggak dapat. Oke, sahabat kontan, demikian perbincangan kita dengan Mbak Wawa, teman dari tim Insight Kontan. Kita tunggu podcast Kontan selanjutnya. Salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.